Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini dalam kepastian percaya bahwa kasih Tuhan akan senantiasa menaungi kita, menyertai kita dalam sepanjang aktivitas kita di hari ini. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita masih menelusuri kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 19. Dalam edisi 31 Oktober 2022 hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasal 19 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dan dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirimkan orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Di cengkeraman roh jahat. Saudara-saudaraku, menyimpan kebencian seperti memelihara penyakit di dalam tubuh yang bisa kambuh sewaktu-waktu jika tidak diobati secara serius hingga tuntas. Saudara, bagian selanjutnya dari narasi yang kita baca pada pagi ini sungguh unik, yaitu karena berbicara tentang keadaan Saul yang di dalam cengkeraman roh jahat. Roh jahat diizinkan oleh Tuhan untuk selalu mengganggu Saul dalam segala ketidaktaatannya. Saudara perhatikan ayat 9, setelah ayat 8 berbicara tentang kuat kuasa Allah yang bekerja pada Daud, sehingga peperangan-peperangan yang dilaksanakan selalu dimenangkan oleh dia sebagai wujud bahwa Allah selalu menyertainya di dalam pekerjaannya. Tetapi ketika ayat 9 segera menyatakan betapa kuat roh jahat dalam mencengkeram Saul, Saul melakukan kembali apa yang pernah dicobanya sebelumnya, yaitu menancapkan tombak ke tubuh Daud. Sejak kejadian itu Daud pun melarikan diri dari Saul dan hidup dalam pelarian sampai pada hari Saul mati. Daud melarikan diri dan Saul mengejarnya dengan sangat ganas. Lalu nanti dalam ayat yang ke-18 diceritakan mengapa Daud dapat lolos oleh karena ia berlari kepada Samuel yang pernah mengurapinya dan tinggal di Nayot. Disinilah kita melihat keadaan Saul yang makin rusak karena kejahatannya sendiri. Saul mengutus orang untuk menangkap Daud, tetapi orang itu kepenuhan seperti nabi. Dan apakah yang dimaksud dengan kepenuhan seperti nabi dalam teks ini? Tidak jelas pada bagian ini. Sangat mungkin kalau roh Tuhan menggerakkan mereka untuk menyerukan peringatan-peringatan firman Allah seperti nabi. Tetapi ketika Saul sendiri kepenuhan sampai telanjang seperti orang gila, maka orang-orang segera berkata, apakah Saul termasuk golongan nabi? Saudara sekalian, dalam pasal 10 ayat 11 dikatakan bahwa Saul bernubuat dan membuat orang heran akan kemampuannya bernubuat. Tetapi kemudian kita melihat bahwa ternyata semua itu bukanlah sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Saudara, kebencian Saul kepada Daud terus muncul dalam beberapa pasal dari kitab 1 Samuel yang kita baca. Dan khusus yang kita baca pagi ini, kita melihat secara terbuka Saul mengumumkan ingin membunuh Daud. Kedengkiannya kadang sembuh kemudian kambuh lagi. Anak-anaknya tahu persis siapa Daud. Mereka membujuk supaya Saul menerima Daud. Dengan terpaksa Saul bersumpah demi nama Allah untuk tidak membunuh Daud. Namun seolah berkenan atas Daud dan menerimanya kembali. Ketika Daud kembali menang dalam peperangan, Saul ternyata berubah.
Saul teringat bahwa kemenangan Daud adalah ancaman bagi tahtanya karena orang lain akan mengakui kehebatan Daud. Hatinya terus panas dan dipenuhi kedengkian. Saul berniat kembali untuk membunuh Daud. Saudara, terlihat di sini betapa Saul adalah orang-orang yang suka berubah. Kisah ini memperlihatkan bagaimana kebencian yang tidak pernah dibereskan akan terus mengendap dan berakar dalam hati seseorang. Kebencian itu tak bak gunung api yang siap meletus dan mengeluarkan lava mematikan. Kebencian akan menenggelamkan semua kebaikan yang pernah ada, saudaraku. Ia akan menggerogoti damai dan sukacita yang ada pada kita. Ia akan merusak diri kita sendiri, relasi keluarga, sesama warga gereja dan masyarakat. Nah, saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan jika demikian? Mengampuni dan rela menerima adalah obat mujarab untuk mengalahkan penyakit kebencian. Berdoalah agar kita dimampukan untuk mengampuni. Janganlah membenci, karena membenci adalah tanda diri kita penuh kelemahan. Mintalah kekuatan kasih dari Allah untuk mengampuni. Kasih dari Allah dapat mengalahkan kebencian. Mengampuni bukan kelemahan, melainkan tanda iman yang kokoh. Mari meneladani diri Kristus yang sedikit pun tidak pernah memendam kebencian ketika mengalami siksa sebelum mati di atas kayu salib. Mengalahkan kebencian dapat ditempuh dengan mengundang Roh Kudus bekerja dan menyingkirkan si jahat dari dalam diri kita. Saudara, mari kita berdoa dengan sungguh supaya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk dapat menyelesaikan segala kemarahan-kemarahan kita. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu yang mendengar renungan pada pagi ini, mengoreksi diri. Semoga tidak ada kebencian sedikit pun di dalam hati kita, karena kita tahu dampaknya akan besar, mempengaruhi kesehatan jiwa dan juga kesehatan pikiran kita, bahkan kesehatan fisik kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita, saudara sekalian, sehingga kita selalu waspada di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarkanlah firman-Mu ini berbicara kepada kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang masa hidup kami. Ingatkanlah kami supaya setiap kali kami mengalami kemarahan, kami segera secepat mungkin menyelesaikannya. Karena kami tak ingin memberikan peluang kepada iblis untuk menggerogoti sejahtera kami dan damai kami di dalam batin kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Kenalilah hati mereka ya Tuhan, kenalilah pikiran mereka. Bantulah mereka semua supaya berjalan di dalam terang Tuhan. Berjalan bersama firman-Mu, sehingga pengampunan dan menerima segala sesuatu dengan lapang dada menjadi obat yang mujarab untuk kesembuhan jiwa kami. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Pimpin kami Bapa, dan kami rindu untuk menikmati kehadiran-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.